Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang suhu dan kalor. Jadi langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada suhu. Suhu itu adalah ukuran yang menyatakan energi panas tersimpan dalam suatu benda. Benda bersuhu tinggi berarti memiliki energi panas yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Termometer dibuat berdasarkan sifat termometrik zat, yaitu kepekaan zat terhadap perubahan suhu atau perubahan besaran fisika akibat perubahan suhu. Ini adalah contoh termometer. Yang kedua ada kalor. Pada dasarnya, kalor itu adalah perpindahan energi kinetik dari satu zat yang bersuhu lebih tinggi ke zat yang bersuhu lebih rendah ketika kedua zat tersebut bersentuhan. Selanjutnya ada kalor jenis zat. Kalor jenis zat adalah sifat khas suatu zat yang menunjukkan kemampuannya untuk menyerap kalor. Kalor jenis zat merupakan banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 satuan suhu atau derajat Celcius. Jumlah kalor atau Ki yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat bermassa M dari T1 ke T2 sebanding dengan perubahan suhu atau delta T. Secara matematis, kalor jenis zat dapat ditulis sebagai berikut. Q sama dengan M dikali C dikali delta T, dengan keterangan M merupakan massa dari suatu benda dengan satuan kilogram, C dengan kapasitas kalor zat dengan satuan joule atau derajat Celcius, dan delta T merupakan perubahan suatu suhu zat dengan satuan derajat Celcius. Yang keempat ada kapasitas kalor. Pada sistem SI, satuan kapasitas kalor adalah JK pangkat min 1. Namun karena di Indonesia suhu biasa dinyatakan dalam Celcius, maka satuan kapasitas kalor yang dipakai adalah Joule atau derajat Celcius. Kapasitas kalor dapat dirumuskan dengan Q sama dengan C dikali delta T. Dengan keterangan Q merupakan kalor yang diserap atau dilepas dengan satuan Joule, C merupakan kapasitas kalor zat dengan satuan Joule per derajat Celcius, dan delta T merupakan perubahan suhu zat dengan satuan derajat Celcius. Selanjutnya ada konveksi suhu. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi seiring dengan perpindahan zat perantara atau medium. Contoh dari konveksi adalah pendinginan ruangan dengan AC dan pemanasan air. Yang terakhir ada azas Black. Azas Black itu adalah hukum yang menyatakan bahwa untuk semua pertukaran energi panas atau kalori, maka kalor yang diterima materi bersuhu lebih rendah akan sama besar dengan kalor yang dilepas oleh materi bersuhu lebih tinggi. Dan secara matematis, azas Black dapat dinyatakan sebagai berikut. Q lepas sama dengan Q yang diterima. Baik, sekian penjelasan materi saya tentang suhu dan kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.